Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi teman-teman YouTube di mana saja berada. Oke, mudah-mudahan kali ini masih dalam keadaan sehat. Tentunya tidak kurang sesuatu apapun. Sukses selalu di segala aktivitas. Baik, di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi satu buah radio transceiver RIG VHF dengan merek Alinco DR135MK2. Kerusakan pada LCD cuman berkedip ya, tidak bisa RX ataupun TX, dan sepertinya juga untuk noise daripada IF radio juga tidak keluar sama sekali ini. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk servis radio ini atau untuk memperbaiki radio ini, kita langsung aja eksekusi yuk. Baik, sebelum kita lanjut detail, buat teman-teman yang udah subscribe juga terima kasih udah subscribe, dan yang belum tentunya yang suka dengan video ini silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video berikutnya. Oke, langsung aja cekidot. Ya, seperti ini dalamannya. Di sini kita cek dulu pada speaker ya. Tadi tidak ada noise sama sekali. Kita cek dulu coil daripada speaker apakah masih bagus atau enggak. Oke, sepertinya masih bagus ya. Kita cek amplifiernya di input. Oke, kita masukkan tegangan dulu, pasangin lagi soket speaker. Nah, di sini juga nggak ada respon sama sekali. Tentunya kita akan cek lagi bagian tegangan dari supply ya, masuk sampai ke dalam. Nah, di sini kelihatan satu nggak ada input, nggak ada tegangan di sini. Di pin IC amplifier juga nggak ada ini. Nah, sedangkan di kaki modul final ada. Kita akan cek dulu pada bagian regulator ya. Yang perlu kita perhatikan, di sini ada beberapa switch transistor di seputaran regulator yang akan kita periksa. Baik, untuk lebih detailnya saya udah download di sini service manual Alinco DR135 ya. Pada halaman 54 kita bisa lihat di sini ada DC input atau power supply input soket DC ya. Oke, sebentar kita zoom. Nah, di sini ini dia. Di sini soket DC input. Ada beberapa komponen utama di sini adalah Q122 dengan PP 2SA1736. Di sini juga ada regulator IC ya, NJF 7808, berarti in 13,8, out 8 volt. Nah, di sini juga ada IC amplifier LA 4425. Ya, tadi kita udah ukur di sini tidak ada tegangan di inputnya, dan juga di pin IC audio juga tidak ada tegangan sama sekali. Jadi kemungkinan yang bermasalah ini adalah transistor switch.
DC, input di emitter, outputnya di kolektor. Sedangkan trigger dari Q127 tipe NPN ya. Sedangkan untuk basis dari Q127 ini langsung dari CPU. Ini ya jalurnya, langsung dari CPU ke bagian PCB layar di depan. Terminalnya di sini, bentar. Nah ini dia, 5 volt S. Jadi begitu power on ditekan, dia kan langsung pada transistor switch ini menghasilkan tegangan di sini 12 volt ya, 13,8 seperti itu cara kerjanya. Oke, kita cek lagi. Baik, setelah kita periksa dan ternyata memang kerusakan terletak pada transistor yang tipe PNP ya. Ini dia. Kita akan cari pengganti ini persamaan tipe PNP atas jenisnya, atau kalau yang enggak nemu yang SMD, teman-teman juga bisa ganti dengan BD 140 ya, BD 139 140 ya, BD 140 juga bisa ini, yang satu jenis PNP. Cuman ya harus kita renov sedikit jalur ininya untuk peletakannya, tata letaknya di dalam ya, diamankan. Oke, ini dia yang kita temukan, jenis yang sama. Oke, langsung aja kita pasang ya. Baik, setelah kita adakan penukaran komponen, ternyata masih ada ya satu kendala lagi, karena di sini pin daripada IC regulator 7808 ternyata itu udah short di bawah ya, karena kebanyakan timah. Jadi timahnya meleleh ke bagian heatsink pendingin, jadinya short. Jadi terpaksa kita bongkar semua bagian PCB bagian bawah dan kita bereskan lagi.
Nah, setelah kita bereskan ternyata itu kaki 7808 telah patah semua ya, jadi ditimpa dengan timah yang sangat tebal di bagian atas, maka terjadi konsleting di bawah jalur bawah PCB. Oke, kita sudah perbaikin dan kita sambung dengan sedikit kaki komponen ya, supaya kita solder ke pin 7808 nya lebih bagus, dan kita pastikan tidak ada yang short lagi ya di bagian jalur. Oke, langsung aja kita pasang dan kita uji radio ini. Oke, setelah selesai kita akan uji radionya. Baik, ini dia sudah oke, sudah mantap ya. Layar langsung top chair, berarti PLL sudah ngelock, dan kita akan langsung uji pada bagian receipt juga bagian TX nya apakah sudah berfungsi dengan baik. Dan ada beberapa wire di sini yang udah dicopot sepertinya. Oke, kita uji bagian receipt, sudah berfungsi ya, noise sudah keluar dan normal. Baik teman-teman YouTube di mana saja berada, demikian saja video kita kali ini. Terima kasih buat rekan-rekan semua udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.